Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Yusuf. Saya berasal dari SMP Al-Masum Bandung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Semarang. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Suharso MPD Kon dan guru pamong Ibu Liana Oktavia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Fer. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Ini Feria ya? Feria? Iya, Bapak. Nah, ini Feria teh kelas 9C ya. Nah, terima kasih ya, Pak. Fer ya, sudah mau nih bergabung dengan Bapak, diundang di Zoom. Kaget nggak dipanggil sama Bapak untuk gabung di Zoom? Kaget nggak? Enggak sih, Pak. Jadi begini nih, Bapak mau kita melakukan sesi konseling hari ini sebagai bentuk tindak lanjut dari perbincangan Bapak dan Ibu kamu kemarin. Kemarin kan belum sempat kita laksanakan karena kamunya harus mengikuti ulangan online. Nah, bagaimana? Faria siap? Oh, boleh, Pak. Alhamdulillah. Iya, nih kita kan udah belum kenal tuh, belum kenal secara lebih jauh. Tapi tahu nama Bapak kan? Tahu. Pernah lihat? Pernah sih, sering lihat di sekolah. Sering lihat ya. Oke, sebelum kita mulai, nah rencananya memang hari ini kita akan melakukan layanan konseling. Apa itu konseling nanti Bapak akan jelaskan. Kita perkenalan dulu ya. Nama Bapak Fajar Maulana Yusuf. Nah, Bapak diamanahi sebagai guru BK atau konselor di sekolahnya Feria itu dia di SMP Al-Masum ini. Nah, kita kan Feria itu udah kelas 9, sudah 3 tahun di sini. Nah, kenal Bapak ya karena Bapak baru masuk ini di sini baru sekitar 1 tahun kurang lah ya. Jadi diamanahi untuk di kelas 9 juga gitu. Nah, Bapak sekarang tinggal di Jalan Abdi Negara 3 tuh, Fer. Tahu nggak yang sebelah ke sananya Panyaungan gitu. Nah, itu di sana. Gitu. Bapak asalnya dari Tasikmalaya gitu. Kemudian dulu cerita dulu aja ya, kita biar lebih dekat ya. Bapak dulu kuliahnya di UPI tuh jurusan bimbingan dan konseling. Nah, Bapak sangat senang gitu akhirnya bisa kerja di sini, bisa bisa ketemu kamu gitu kan, bisa berbagi cerita, bisa sharing. Oh, guru BK itu seperti apa sih gitu ya. Kalau guru BK kan beda tuh sama guru mata pelajaran yang lain. Kalau guru BK kan tidak ada nilainya kan di rapot kan ya. Tapi Bapak insya Allah nih, nah tugasnya di sini akan membantu peserta didik atau anak-anak yang membutuhkan bantuan. Nah, Bapak bisa dijadikan tempat curhat, mau cerita apapun boleh gitu kan ya. Nah, misalkan Pak, saya mau cerita nih tentang teman saya gini boleh. Pak, saya mau cerita tentang guru. Kemudian, Pak, kenapa saya cerita pelajarannya harus ke siapa ya? Ke wali kelas agak segan. Nah, ke Bapak boleh gitu misalkan, Pak gurunya ini seperti ini, kok saya nggak bisa paham-paham ya? Atau misalkan sekarang nih, Feria kelas 9, bingung mau melanjutkan ke SMP, dari SMP ini mau ke SMA, ke SMK, atau mau kemana gitu. Nah, itulah ya perkenalannya dari Bapak. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu nih konseling. Nah, apa sih konseling ini sebenarnya? Nah, konseling ini dari yang rangkaian yang tadi tuh, rangkaian untuk membantu peserta didik atau misalkan yang membutuhkan konseling ini ngobrol nih berdua, kemudian nanti kalau ada masalah kita akan cari bareng-bareng, kemudian ada solusinya. Nah, memang solusinya memang ada di peserta didiknya, bukan Bapak yang ngasih tahu sih ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada asas konseling atau guru BK. Ingat ya, kalau ke guru BK itu memang kalau mau cerita ya terbuka aja. Silahkan, ada asas namanya asas kerahasiaan. Bapak tidak akan membocorkan atau bilang-bilang misalkan kalau perlu wali kelas pun tidak akan dikasih tahu antara kita aja berdua gitu kan ya. Makanya silahkan ya silahkan aja cerita apapun atau misalkan bagaimanapun ketika Bapak tanya ya jawab aja gitu ya. Seperti itu ya Fer ya. Oke. Nih, Fer ya benar ya kelas 9C ya.
Iya, ya Bapak. kan? Nama lengkapnya siapa sih, Per? Feria Hayunda Dewi, Bapak. Ya, Haina Dewi. Panggilannya apa? Siapa? Paling Feria. disukai Feria. Teman-teman manggilnya apa? Feria juga. Iya. Nah, kalau di rumah panggilannya siapa? Feria juga. Kakak aja sih. Oh, di kakak. Kakak itu dari adik yang anak apa? Adiknya Bunda mungkin ya. Itu ya, kakak Ya. ya. Iya. Feria anak keberapa? Anak pertama, Bapak. Anak pertama. Oh iya gitu. Satu-satunya enggak? Ada adik? Iya. Oh ada. Ah, satu-satunya gitu. Oh kakak rencananya memang mau punya adik ya. Jadi dibilang kakak Iya, dulu Bapak. gitu. Oh iya jadi satu-satunya ya. Oke. Pria itu eh, sekarang berapa tahun, Pen? 15, Bapak. 15 berarti kelahiran tahun berapa? 2005. 2005 ya, benar ya. Nah, anak pertama 2005 yang tadinya mau jadi kakak tapi nggak jadi gitu ya. Hobinya apa, Pen? Baca buku, Pak. Baca buku. Alhamdulillah, Iya. bukunya buku apa nih? Fiksi atau non fiksi? Dua-duanya. Dua-duanya. Nih, buku berarti buku pelajaran juga suka kan ya? Hmm, Iya. ya, pelajaran yang paling disukai apa deh? Coba apa? Biologi sama Inggris. Biologi sama Inggris. Biologi sama Iya. Inggris. Berarti biologi itu IPA kan ya? Kalau Iya. bahasa Inggris bahasanya. Emang cita-citanya Feria apa? Mau jadi apa? Insya Allah dokter, Bapak. Insya Allah dokter. Sudah kebayang belum mau jadi dokter apa? Spesialis apa gitu? Udah. Udah dokter apa? Dokter spesialis bedah. Oh bedah. Kenapa sih milih Iya. spesialis bedah? Cuma terinspirasi dari mana atau dari siapa? eh Terinspirasi dari Bunda, terus juga Bunda? terinspirasi dari film-film gitu, ya kayak keren gitu. Oh, pokoknya dokter bedah itu keren gitu ya. Nah, Bapak sebelum Iya, nanya lebih lanjut lagi nih, di rumah tinggal sama siapa aja? sama Bunda sama Papa. Bunda sama Papa gitu ya. Nah, Iya, kalau Papa kerja, kerja kerja di di Pegadaian, Pegadaian, maksudnya masih di Bandung atau di mana? di Cirebon, Bapak. Oh, di Cirebon. Oh, jauh ya. Terus gimana dong? Iya, Tinggal di mana? Kamu tinggal di mana sekarang? Di aku Nagreg. tinggal di Nagreg. Di Nagreg. Hai Papa kerja di Cirebon. Pulangnya tiap hari Iya, pulang atau seminggu sekali atau berapa lama sekali nih pulangnya? seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Jadi hampir Ya, setiap minggu itu ketemu sama Bapak gitu. ya, Oke, kalau misalkan Bunda berarti di rumah sama Bunda aja seringnya ya. iya. Bunda kerja enggak? Kerja ya? Kalau Enggak, Bapak Bapak. oh Kerja enggak. sih. Iya, Heeh. Bunda kerja enggak? kerja, kerja, kerja. Kerja ya. Jarang ketemu Iya, Bunda juga. Kalau Bunda kerja kamu sendirian dong. iya. Berarti Bunda kerjanya suka sampai sore atau sampai malam nggak? Iya. Sampai sore sih, Pak. Oh, sampai sore. Oke, kalau gitu. Tadi tuh cita-citanya ingin jadi dokter, dokter bedah, terinspirasi dari Bunda. Bunda kerjanya dokter, bukan? Saya di bidang kesehatannya, Pak. Oh, jadi tenaga medisnya gitu ya? Iya. Makanya terinspirasi dari Bunda. Nih, Bapak nih pernah ingat tuh ada yang apa? Film Korea atau drama Korea yang jadi dokter bedah. Pernah nonton Descendant of the Sun belum? Opera, Pak. Nah, itu kan ya yang si itunya Iya, kan perempuannya dokter bedah juga. ya. Gitu. Suka nonton drakor. Suka. Nah, gitu. Ya, pokoknya mah inspirasinya dari siapapun juga yang jelas. Nah, kamu sudah punya cita-cita kan ya? Cita-citanya sudah luar biasa. Berarti memang harus rajin belajar gitu kan. Kemudian harus memperbaiki sikap lagi dalam artian kamu harus lebih rajin untuk membantu orang tua. Kenapa? Karena walaupun kita misalkan punya akademik, nilai akademik yang bagus, tapi biasanya yang menentukan itu dan memang doa orang tua manjur kan ya, karena yang langsung doanya tembus ke Allah itu langit terbuka itu doa orang tua khususnya ibu gitu. Nah, sudah punya ini gambaran belum nanti SMA-nya mau kemana kan?
Masih bingung SMA? sih, Pak. Oh, masih bingung. Tapi yang jelas kalau misalkan jadi Iya. dokter, Bapak nanya nih, jurusan IPA atau IPS? Kalau mau jadi IPA dokter, dong, Pak. IPA. Oke. Tapi belum jelas ya SMA-nya kemana. Tidak apa keinginan Iya. untuk lanjut di sini lagi di SMA masuk? Enggak Ayo, sih, Pak. Aku pengen nyoba lingkungan baru. pengen nyoba lingkungan yang baru gitu ya. Nah, Bapak nanya nih, kamu kan ingin cita-citanya sudah tinggi itu, bagus. Menurut kamu sudah pernah belum kamu melis atau misalkan memikirkan kelebihan kamu itu apa, kekurangan kamu itu apa? Pernah belum? Pernah sih. Kadang Pernah. suka nggak pede gitu kayak, bener nggak ya mau jadi dokter gitu kayak belum Oh, masih agak linglung gitu. oke, berarti Bapak nanya dulu nih. Coba jelaskan nih, kekurangan kamu apa menurut kamu? Kekurangan aku Hmm, di apa? Udah sinyalnya kayaknya nih. Kekurangannya apa coba? ingatan, Hmm? ingatan, Oh, ingatannya kurang tuh agak agak gimana? kadang iya. Jadi Mungkin, kayak gampang cepet lupa gitu. oh cepat lupa, itu kekurangan kamu. Terus ada lagi nggak menurut kamu? Apa ya? Apa coba? Kayaknya itu aja sih Pak, Oh, paling yang dominan kamu sih itu. biasanya nih kata orang tua katanya ya, tapi nggak tahu nih mitos atau fakta. Yang sering pelupa itu katanya banyak dosa ke ibu katanya gitu. Kamu ngerasa nggak banyak dosa sama ibu? Ayo. Kayaknya sih ya Pak. Iya, itu. Ya, kalau kelebihan deh ya, tadi kekurangan. Sekarang kelebihannya apa menurut kamu? Kamu kelebihannya apa? Kelebihannya, Heeh. mmm, kadang Feria tuh bisa, apa ya, berbicaranya lebih 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 enak gitu maksudnya. Jadi kalau Ah, misalnya Feria tuh kayak mau, kayak misalnya ngasih saran atau ngasih mm-mm. apa tuh bisa gitu buat teman-teman. Oh, menurut kamu, ketika kamu berbicara, kemudian masih masukan atau saran, bisa diterima oleh teman-teman gitu? Iya, Nah, ada yang pernah cerita nggak temennya ke kamu? Misalkan, "Fer, lu enak cerita sama kamu," atau gimana? Ada yang pernah cerita? sering Bapak. Oh, sering. Jadi tempat curhat nih? Iya, Gitu. Oke, kalau gitu. Jadi memang kekurangannya tadi memang suka sering lupa, kemudian apa? Kelebihannya itu mudah atau mudah didengarkan atau nyaman ketika kamu bicara didengarkan oleh teman-temannya gitu. Nah, gitu. Ya, kalau memang sudah tahu tuh kekurangan sama kelebihannya, biasanya kalau misal kamu jadi dokter itu, ya ini Bapak cerita sedikit ya. Yang pertama nanti ke SMA-nya ngambil IPA. Kamu sudah benar tuh mau ngambil jurusannya IPA. Kemudian nanti setelah SMA dipersiapkan tuh eh, dipersiapkan mau kuliah di mana. Nah, kuliahnya di mana yang ada kedokterannya karena tidak semua universitas itu ada kedokterannya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ada Unpad, ada UI, kalau yang negerinya itu ada UGM gitu. Nah, gitu ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? nggak ada sih Pak. Nah, ini ya langsung kita sudah tuh ngobrol-ngobrolnya. Nah, sebenarnya tujuan Bapak hari ini itu ngundang kamu ke Zoom itu untuk melakukan layanan konseling. Tadi sudah disebutkan tuh konseling itu apa untuk membantu peserta didik atau siswanya menyelesaikan masalah. Nah, Bapak tuh kemarin tuh sudah ngobrol sama bunda kamu ya, bunda ya, Iya. bunda atau ibu kamu gitu ya. Nah, eh, ngobrolnya itu nah terkait konseling ini terkait dengan hasil obrolan yang kemarin seperti itu. Dan selain selain ngobrol sama bunda, bapak juga sudah ngobrol sama wali kelas kamu gitu. Udah siap ya konselingnya? Siapa Pak? Nah, siap. Nah, menurut Peria itu ngerasa lebih dekat sama ayah atau sama bunda sih? Siapa Bapak? Peria itu merasa lebih dekat dengan ayah atau dengan bunda, dengan ibu?
Dengan ayah sih kayaknya. Dengan ayah. Kenapa coba cerita? Kok bisa dekat dengan ayah? Karena lebih lebih kalau misalnya curhat lebih ke ayah sih. Lebih ke ayah. Kenapa? Ayah lebih mau mendengarkan dibanding bunda? Iya, lebih lebih enak ya. Lebih enak. Iya kan biasanya si anak perempuan itu lebih dekatnya ke ayah sih gitu. Nah, Bapak nanya nih, pernah punya pengalaman yang mungkin paling menarik atau susah dilupakan gitu sama ayah sama bunda? Waktu kecil boleh dari waktu kecil sampai sekarang. Pengalaman apa? Misalkan, Pak, saya tidak akan lupa tuh waktu itu pernah pergi ke mana gitu, kemudian di sana makan apa. Nah, coba sama berdua dulu deh, sama mereka berdua, sama beliau-beliau itu pengalaman yang paling Apa ya? menarik apa? Coba masih ingat nggak? Coba. Saya sih waktu lebaran sih, Waktu lebaran tahun kapan? Kan tiap tahun lebaran. tahun udah lama sih Pak, waktu kayaknya 2015 kalau nggak. 2015, berarti 5 tahun yang Ya, lalu. Kamu waktu SD dong? iya. Nah, kenapa pengalamannya gimana lebarannya? Lebih dekat juga sama orang tua, terus Nah, juga lebih lebih dekat, sering main gitu. lebih sering main. Eee, jadi pas lebaran itu jalan-jalan gitu sama mereka? Iya, Mmm. Kalau sama ayah nih, paling menarik itu sama ayah pernah apa pengalamannya? kalau sama ayah sih mungkin jalan-jalan bareng sih. Jalan-jalan bareng ke tempat yang spesifik atau ada nggak? Ke mana gitu? Atau Mmm, misalkan, "Pak, setiap jalan-jalan momen jalan-jalan bareng ayah itu selalu selalu menyenangkan," gitu, itu nggak? palingan sih jalan-jalan kayak di mobilnya tuh kadang cerita-cerita gitu. Ah, iya iya. Gitu ya. Jadi kalau momen sama ayah itu jalan-jalannya ya yang kalau sama ibu Iya, nih yang paling menarik apa? palingan masak di rumah sih. Oh, ibu suka masak? Iya, Feria juga suka masak? iya, Paling paling suka atau paling seneng Feria masak apa? masak masakan Manado. Hah? Emang kamu asli orang Manado? Bunda, Oh, Bunda orang Manado. Yang paling bisa iya, masakan Manado tuh banyak kan? Bubur Manado bisa? bisa. Terus apa lagi? Terus kayak misalnya ayam rica-rica, Ah, ayam rica-rica, terus terus ikan waku, ikan woku. Oh. ya. Oh, jadi belajar masak itu sama Bunda, gitu ya. Nah, Bapak penasaran nih, Bunda orang Manado, kalau ayah orang mana aslinya? Kalau ayah Jawa Timur, Oh, Jawa Timur ya. Oke. Jawa Timurnya mana? Kediri. Kediri. Oh, iya Ya, iya iya. Sekarang kita sepakati dulu saja waktunya. Nah, bagaimana kalau untuk sesi sekarang ini kita batasi hanya 40 menit saja? saya setuju Pak. Oke, baiklah. Bisa kita mulai sekarang? Bisa Pak. Berdasarkan obrolan kemarin nih, Bapak menangkap bahwa hubungan kamu dengan ibu kurang baik ya? Iya Pak. Sekarang-sekarang aku tuh nggak suka banget sama ibu aku. Oh, kok bisa-bisanya kamu bilang begitu? Itu ibu kamu loh, yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Ya habisnya ibu itu nyebelin banget Pak. Nyebelinnya seperti apa? Ya ibu tuh nggak pernah ada buat aku Pak. Ibu tuh cuma bisa memenuhi kebutuhan aku dengan materi. Padahal yang aku butuhin bukan itu Pak. Bapak paham sekarang. Jadi, rasa tidak suka kamu terhadap ibu kamu itu bukan rasa benci kan, tapi bentuk kekecewaan kamu terhadap ibu. Benar begitu? Iya Pak. Nah, jadi apa keinginan kamu saat ini? Aku pengennya ibu jangan kerja. Ibu di rumah aja, bikinin aku sarapan, makan siang, makan malam, dengerin suratnya aku, nemenin pokoknya. Hmm, baik. Bapak bisa paham keinginan-keinginan seperti itu. Tapi, jika ingin semua itu terwujud, bisakah kamu memperbaiki hubungan dengan ibu kamu? Aku rasa bisa, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tahu,
bagaimana perilaku Feria di rumah, terutama terhadap ibu. Aku sering ngeyel kalau dikasih tahu ibu. Apa betul kemarin Feria mengolok-olok ibu ketika disuruh sholat tuh? Iya, Pak. Lalu apa lagi? Aku sering ngelawan ibu. Kemarin ibu nyuruh aku beresin meja belajar. Terus aku bilang, iya nanti. Terus ibu balik lagi langsung jatuh-jatuhin buku aku yang ada di meja aku. Kok karena kamu masih belum membereskan meja tersebut? Iya, Pak. Menurut aku ya namanya juga kan meja belajar, buat belajar. Ya wajar kalau berantakan. Kan habis dipakai belajar sama aku. Terus buat apa diberesin? Nanti kan mau aku pakai lagi, berantakan lagi. Kalau cara berpikir kamu seperti itu, ya udah kamu juga gak usah makan lagi, kan nanti lapar lagi. Nah, masih ada lagi? Tidak ada, Pak. Oh iya, nih Bapak juga dapat info nih dari wali kelas kamu, katanya kamu di kelas jadi sesi kebersihan ya, dan sangat diandalkan oleh beliau. Kok bisa Iya, Pak. bertentangan gitu ya kalau di rumah dengan di sekolah? Soalnya Bu Syida itu baik. Waktu Bu Syida bilang, Ibu mengandalkan kamu ya untuk urusan kebersihan kelas. Aku tuh merasa dihargain banget. Jadi aku bisa ngerjain tugas aku dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi kamu merasa ingin dihargai atas apa yang kamu lakukan. Iya, Pak. Kalau Ibu mah boro-boro yang ada malah marah-marah aja. Hmm, dia bisa menganalisis nggak kira-kira kenapa ya hubungan kamu dengan ibu kamu nggak bisa deket? Karena aku sama Ibu jarang punya waktu buat barengan, Pak. Kita sibuk masing-masing. Gitu ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Kamu tahu kan kalau ibu sama ayah jadi sering berantem gara-gara ibu nggak suka ayah belain kamu terus. Tahu, Pak. Malah mereka sempat mau pisah. Hmm, apa kamu dan ibu selalu cekcok setiap hari? Nggak juga sih, Pak. Kita juga sering rukun. Nah, berarti kan Feria sama ibu sebenarnya bisa rukun. Nah, kira-kira untuk jadi rukun itu gimana caranya? Aku harus bisa ngertiin kondisi ibu. Ibu kerja juga kan buat memenuhi kebutuhan aku. Aku harus bisa lebih mandiri dan gak bikin ibu kesal terus, marah-marah aja. Baik. Sepertinya kita sudah mulai melihat titik terang nih untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu dan ibu bisa terus rukun? Coba apa? Pertama-tama, mungkin aku akan minta maaf sama ibu. Karena sering bikin ibu kesel, malah jadi sering berantem sama ayah. Lalu, Aku mau nurutin semua kata-katanya ibu, aku mau rajin sama kayak aku di sekolah. Aku mau beresin kamar aku setiap hari, Pak. ada lagi. Nggak ada, Pak. Untuk sementara, segitu dulu. Baiklah. Bapak akan ulangi lagi ya rencana yang akan kamu lakukan setelah mengikuti konseling ini. Nah, kamu akan meminta maaf kepada ibu. Kemudian coba ditambah dengan perbincangan dari hati ke hati mungkin ya. Sampaikan baik-baik apa yang inginkan dari ibu, apa maksudnya apa yang Maria inginkan dari ibu, kemudian begitu pula sebaliknya perlakuan yang bagaimana yang ingin kamu terima dari ibu, lalu kamu tanya juga pada ibu inginnya ibu seperti apa, bisa dicoba. Bisa, Pak, insya Allah. Nah, insya Allah ya, Bapak pegang kata-katanya. Nanti Bapak tanya ibu, kamu udah ngobrol belum sama ibu? Siapa? Nah, lalu selanjutnya kamu pun berencana untuk menuruti semua kata-katanya ibu. Mau lebih rajin juga di rumah, seperti rajinnya di sekolah tuh. Betul begitu? Betul, Pak. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Kira-kira insya Allah malam ini aku meminta maaf ke ibu dan yang lainnya akan aku laksanakan secepatnya. Oke, baiklah. Bapak yakin nih kamu pasti bisa melakukan semuanya. Dan rencananya tersebut dengan baik tuh dilaksanakan. Karena Bapak melihat sebetulnya kamu ini anak yang santun dan rajin di sekolah. Terima Gitu. kasih, Pak. Nah, alhamdulillah ya, sudah terasa kita sudah berada di akhir sesi konseling ini. Bagaimana perasaanmu sekarang?
Alhamdulillah, aku sekarang merasa lebih baik, Pak. Aku sadar kalau sikap aku ke ibu selama ini salah. Dan yang paling aku sadari sekarang adalah aku belum siap hidup tanpa ibu. Alhamdulillah. Bapak senang sekali nih, Fer. Nah, mendengarnya, hanya pikirannya sekarang dia sudah terbuka. Tadi ingat kan ya, ada sebuah hadis yang berbunyi tuh, ada pernah datang seseorang untuk kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab lagi, ibumu. Nah, orang tersebut masih ini ingin bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab juga, kemudian ayahmu. Jadi setelah 3 kali ibu baru ayah. Nah, coba itu artinya apa? Nabi memerintahkan kita sebagai umatnya untuk lebih banyak berbakti kepada ibu. Kita harus lebih mengutamakan ibu daripada ayah. Ingat ya, surga itu di bawah tapak kaki ibu. Ridho Allah ada di ridhonya ibu. Ridho Allah itu ridho walidain gitu ya. Jadi bapak nitip ya, oke ya, Fer ya. Jadilah anak yang berbakti terutama kepada ibu. Jangan sampai air matanya jatuh karena sakit hati dengan tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita ya, nanti kelak juga nanti kan Ferry kan perempuan ya. Bagaimana tuh rasanya jadi ibu, nikmatnya seorang jadi ibu, punya anak yang mungkin kalau misalkan anaknya tidak nurut, gimana perasaannya gitu. Gitu ya, Fer ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas nasihatnya. Insya Allah akan aku ingat baik-baik. Nah gitu ya, sekarang kamu tahu harus orang tua seperti yang Ustadz Abdul Somad tuh Bapak pernah nonton tuh ya. Nanti kita akan nonton bersama bagaimana sikap kita ke orang tua itu. Nih ya, kita lihat bareng-bareng. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kok di situ bisa menghilangkan diri. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, cium belakang, peluk belakang, kalau ada duit, kirim. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tak ada. Pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu
lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa yang berubah. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah, wali ummahatina, umat kami, 9 bulan 10 hari kami dikandungnya, 2 tahun kami disusukannya, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas, tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sehatkan badannya, qawi imanaha, kuatkan imannya, ar-rahmazuqhal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidiha, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang merugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikat maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nu'asu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wow. Udah ya, kedengaran ya suaranya ya. Nah, gimana Per tanggapannya tadi mendengarkan nama Ustadz Abdul Somad? Sedih sih Pak, tiba-tiba ya. Jadi ya,
Iya, bukan tadi kamu bilang kan tadi bilang nggak akan sedih kalau misalkan belum siap ya ibu tinggalkan gitu kan. Itulah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa lebih berbakti ya kepada ibu ya, lebih bisa menghargai ibu lagi, tidak mengolok-olok lagi gitu ya. Misalkan dia beliau membereskan meja, ya memang tujuannya agar kamu lebih enak nyaman belajar gitu. Baiklah. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau masih ada unek-unek kan? Nggak ada Pak, aku rasa udah cukup. Baiklah kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Terima banyak kasih ya. banyak ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu aku mau live ya Pak. Ya, sama-sama ya. Gitu ya. Oke Pak, Assalamualaikum.